Shalom! Good morning everyone. My name is Quina. I am grade 5 from HBB Land of Glory. Shalom semuanya, selamat pagi semuanya. Nama saya Sandy, saya kelas 5 SD dari Sekolah Harapan Bagi Bangsa, Tanah Perjanjian. The situation these days are unpredictable. Many children have lost their ways and not respect their parents. Perubahan zaman hari-hari ini sangat dahsyat. Banyak anak-anak yang tidak kehilangan arah dan tidak menghormati orang tua. Children are hard to manage and don't care about the surroundings. Anak-anak susah diatur dan tidak peduli keadaan orang tua dan sekelilingnya. Hey children, don't be disobedient children. The word of God says in Deuteronomy 5 verse 16, honor your father and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that you may go well with you in the land of the Lord your God is giving you. Hai anak-anak, janganlah engkau menjadi anak yang durhaka. Firman Tuhan berkata di Ulangan 5 ayat yang ke-16, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dear parents, love your children, hug them, bless them, because they are precious in God's eye. Don't make them disappointed and hate you. Then they will try to find happiness outside. Hai orang tua, kasihilah anakmu, cintai mereka, peluk mereka, berkati mereka, karena mereka berharga di mata Tuhan. Tongkat otoritas Tuhan diberikan kepadamu. Jangan membuat anakmu kecewa dan membencimu, sehingga mereka mencari kebahagiaan lain di luar sana. So, let's make conclusion between parents and children. By His grace, your children will be the arrow of the warrior. Jadi, mari lakukanlah rekonsiliasi antara orang tua dan anak. Dengan anugerahnya, anak-anak akan menjadi anak panah di tangannya pahlawan. Thank you. God bless you all. Kita akan sambut Bapak Dewan Pembina Yayasan, Bapak Pendeta Dr. Daniel Adi Kuncoro, MA. Shalom. Wisuda tahun ini merupakan wisuda yang berkelimpahan dengan kasih karunia Tuhan. Jadi tadi hati saya penuh dengan haru betapa Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan wisuda tahun ini merupakan wisuda yang eksepsional. Kehadiran Tuhan yang sangat mulia itu diperlengkapi dengan kehadiran dari para wakil tokoh-tokoh bangsa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Marisi Siaan dari MUKI DKI. Last but not least, Bapak Saud Situmorang, perwakilan dari Simangunsong, dari PGBI. Beliau adalah orang sendiri karena ibu istrinya adalah pembina di sekolah kami. Juga Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Samuel Nainggolan bersama dengan Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga berterima kasih kepada orang tua murid yang selalu dengan sabar, dengan telaten
dengan keinginan cinta daripada Tuhan membawa anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian ke harapan bagi bangsa, dan khususnya hari ini menghantar mereka untuk memasuki jenjang kehidupan, jenjang pendidikan berikutnya. Kami juga berterima kasih kepada pemilik atau Ibu Pendeta Gembala Sidang dari Gereja GKI KIF bersama seluruh majelis, seluruh pengerja. Kami juga berterima kasih kepada bapak-bapak yang dengan setia mengatur sound system, menerima kami kepada GR. Kami sungguh berterima kasih. Last but not least again, kami dari Yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Harapan Bagi Bangsa, baik dari Cilincing, dari Land of Glory Tanah Merah, dari Tunas Karya, dari Kampung Sawah. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Pengorbanan kalian tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan perpanjang, tapi saya ingin menceritakan sesungguhnya tema wisuda tahun ini adalah hormati orang tuamu, jalan menuju sukses. Latar belakang dengan terpilihnya tema ini karena dari hasil pengamatan terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sekeliling kita pada hari-hari ini. Bagaimana maraknya perilaku menyimpang dan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda kita. Semakin masifnya rusaknya hubungan interpersonal di dalam keluarga, antara orang tua dengan anak-anak, antara anak-anak dengan saudaranya, dan sesama anggota keluarganya. Semakin meluasnya keretakan, kehancuran keluarga-keluarga Kristen. Saya pilih Tuhan berikan tema ini oleh karena saya percaya satu anak muda bisa merubah dunia, satu anak muda bisa menghancurkan keluarganya. Firman Tuhan ya dan amin. Hormatilah orang tuamu. Adik-adik yang kusayangi, anak-anakku yang kusayangi, ingatlah firman Tuhan ini. Hormatilah kedua orang tuamu supaya panjang umurmu, baik keadaanmu, supaya engkau sukses. Tapi sebenarnya tema ini hanya separuh, harusnya diperlengkap. Hormatilah orang tuamu, jalan menuju sukses. Tapi juga jalan berkat bagi orang tua. Jalan berkat bagi orang tua. Mengapa saya katakan demikian? Saya tahu pada hari-hari ini banyak keluarga yang sedang chaos, banyak orang tua yang sedang kelimpungan bagaimana menghadapi anak-anaknya. Oleh karena hubungan antara anak dengan orang tua merupakan hubungan timbal balik, hubungan dua arah. Tidak cukup kita katakan, hai anakku, taatilah papa mama, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak cukup saudara, itu baik. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 6 ayat keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan bangkitkan amarah. Itu seperti membuat iritasi dalam jiwa anak yang terus menerus dilakukan sehingga anak ini menjadi frustrasi. Kalau firman Tuhan, Raja Daud mengatakan Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Tetapi hari-hari ini kita harus ingat para orang tua, saudara sekalian adalah musuh-musuh bagi anak-anakmu. Tuhan menyingkirkan musuh-musuh untuk keluarga kita, tapi kita sendiri menjadi musuh-musuh bagi anak-anak kita. Kita memblok berkat Tuhan. Kita tidak mendidik mereka sebagaimana seharusnya. Kita tidak merangkul mereka. Kita semena-mena. Menurut pengalaman cerita dari para guru, banyak anak-anak yang curhat, yang dipukul lah,
yang dimarahinlah, yang tidak pedulilah, orang tua yang kurang harmonislah, banyak sekali. Saudara, bagaimana mereka bisa taat kepada orang tua kalau orang tuanya sendiri tidak layak untuk ditaati? Bagaimana mereka bisa taat kepada Tuhan kalau mereka tidak melihat Tuhan dalam kehidupan orang tuanya? Bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan kalau yang mereka lihat mata saja tidak benar di hadapan Tuhan? Saudaraku yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu adalah satu perintah yang penting. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggris, satu perintah yang terutama, first commandment. Tuhan katakan demikian. Karena saudara, kalau keluarga-keluarga harmonis, maka komunitas itu diperkuat. Kalau komunitas dibangun, maka negara ini akan kuat. Saya berdoa, saya rindu bahwa Sekolah Harapan Bagi Bangsa akan menciptakan anak-anak yang saleh, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan, anak-anak yang menghargai orang tuanya, anak-anak yang sungguh-sungguh sayang kepada orang tuanya. Merupakan komitmen dari Harapan Bagi Bangsa. Komitmen dari Harapan Bagi Bangsa, perhatikan para orang tua dan tamu undangan, ya, bahwa Harapan Bagi Bangsa ini adalah satu institusi pendidikan yang lahir dari doa, yang lahir dari satu visi, yaitu amanat agung Matius 28, 18 dan seterusnya. Ya. Harapan Bagi Bangsa bukan didirikan oleh manusia, tapi merupakan hasil dari doa. Jadi komitmen kami yang pertama, kita akan memperkenalkan anak-anak kepada Tuhan Yesus. Kita akan bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kami berkomitmen membimbing, menghantarkan, memberi contoh bagaimana menjadi generasi yang mencari Tuhan. Generasi yang mencari Tuhan adalah generasi yang diberkati, generasi yang aman di tengah-tengah serigala. Karena firman Tuhan katakan, aku mengirim kamu seperti bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tapi generasi yang mencari Tuhan, yang bertanya tentang Tuhan, hari-hari ini anak-anak kita sibuk dengan gadget, anak-anak kita sibuk dengan video-video, sibuk dengan game. Bahkan orang tuanya pun tidak memberikan contoh. Kalau zaman saya masih kecil, masih ada suara terdengar orang tua saya memanggil nama Tuhan, mendoakan anak-anaknya satu persatu. 12 anak disebutkan satu persatu. Sekarang mana ada orang tua yang menyebutkan nama anak-anaknya? Generasi yang mencari Tuhan, generasi yang tentunya dikuduskan oleh darah Yesus, darah Tuhan sendiri. Dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 6, saudara baca di rumah. Ini ayat-ayat bagus sekali. Komitmen yang ketiga, menciptakan ruang buat anak untuk bertumbuh secara emosional dan spiritual. Sekarang sekolah-sekolah itu dibatasi dengan dinding tembok yang kokoh, dengan fasilitas yang luar biasa. Seperti lab school itu luar biasa. Ada banyak sekolah-sekolah lainnya yang sangat luar biasa. Tapi kami dalam kesederhanaan kami berkomitmen, sekolah kami harus merupakan satu ruangan di mana guru dengan anak bisa berinteraksi, secara emosional, secara spiritual. Ya. Sekarang ini saudara, tidak ada ruang interaksi oleh karena tuntutan kurikulum. Nanti kalau mereka dewasa, anak-anak dewasa, mereka nggak perlu kurikulum, mereka butuh Tuhan. Mereka bisa menjadi orang sesukses apapun, tapi tanpa Tuhan mereka tidak memiliki apa-apa. Kalau mereka takut akan Tuhan, segala berkat disediakan bagi mereka. Haleluya. Saya menghimbau semua guru mulai hari ini, mungkin sudah ada yang melakukan, bikinlah ruangan interaksi dengan murid-muridmu. Nanti mungkin saudara
sekolah HBP akan merubah mungkin jam belajarnya. Kemarin saya di medsos saya dengar seorang ahli pendidikan marah dengan sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum dirubah-rubah berkali-kali, seperti orang bingung dan menghabiskan uang negara. Saya tahu guru-guru kebingungan karena kurikulum dirubah-rubah. Oleh sebab itu saudara, jangan menyembah, jangan mengutuhankan kurikulum, tapi hadirkan Tuhan di tengah-tengah sekolahmu. Haleluya. Yang keempat, menyediakan tenaga pembina, bukan berdasarkan kecakapan akademisi, bukan berdasarkan pencapaian gelar, tetapi guru-guru yang kehadirannya selalu dirindukan di kelas, selalu ditunggu, selalu disukai. Ini satu hal yang langka. Saya masih ingat siapa guru TK saya. Saya masih ingat wajah beliau. Begitu sangat menyenangkan. Saya dari kecil penakut. Saya bukan orang anak yang suka bersosialisasi, tapi saya tiap hari pengen ke sekolahan, hanya ketemu dengan guru ini. Itu waktu saya TK. Ya. Guru-guru perhatikan, ciptakan ruang gerak, ruang interaksi antara kau dengan murid-murid. Mereka membutuhkan pertolonganmu, mereka membutuhkan perhatianmu, mereka membutuhkan wejanganmu, mereka membutuhkan penyertaanmu di dalam kehidupan perjalanan rohani mereka. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih. Wisuda ini juga bertepatan dengan merayakan kemenangan ya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Bapak Gibran yang akan datang. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara yang ada bersentuhan dengan mereka langsung. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Dewan Pembina Yayasan, Bapak Pendeta Dr. Daniel Adi Kuncoro MA atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan tampilan dari TK, yaitu Tari Kreasi Payung. Dari Sumatera hingga Papua, dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara,
Mari kita berikan tepuk tangan untuk tampilan dari TK. Wah.